di Cina itu sama, negaranya kuat, jauh lebih banyak orang. Mungkin dia tidak semaju Amerika, tapi lumayan maju, industrinya juga maju. Dilihat motor, ya bukan mobil. Motor yang non listrik ada nggak di Cina? Hampir nggak ada, semuanya listrik. Tapi sekarang kita sudah menengah bagian atas lagi gitu ya. Jadi upahnya tidak terlalu rendah lagi. Ya, gimana mau bersaing dengan Bangladesh, dengan Sri Lanka, Kamboja, udah kalah. Bapak saya almarhum selalu mengajarkan kepada saya, dia bilang, Ham, apa bedanya saintis dengan insinyur? Dia bilang nggak tahu. Saintis mencari kebenaran, insinyur mencari solusi. Sahabat Liputan6.com, di tengah ketegangan geopolitik saat ini, terjadi perang dagang. Akankah Indonesia terdampak? Seperti apa? Bagaimana tantangannya? Dan bagaimana harusnya kita melakukan sesuatu? Nah, untuk itu kita akan cari tahu, kita akan bahas bersama di Bincang Liputan 6. Kali ini, saya Sheila Oktarina akan membahasnya. Kita akan berdiskusi bersama dengan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Ilham Habibie. Oke, ini jadi biar lebih dekat, manggilnya Abang boleh ya? Boleh. Boleh. Oke, Bang Ilham Habibie ini. Bagaimana sih Bang kalau ngelihat peluang Indonesia sekarang ini gitu ya, dalam proses reindustrialisasi di tengah meningkatnya perang dagang gitu ya antara Amerika Serikat dan juga China yang kemarin sempat rame. Dan apakah ini momen strategis nih untuk menarik investasi manufaktur global ke Indonesia? Iya. Pertama kita harus lihat bahwa Indonesia ini ada beberapa poin yang menarik buat banyak negara di dunia ini, termasuk negara yang memang misalnya dia mau berinvestasi Indonesia di bidang manufaktur ya atau industri. Kita ini negara yang punya hubungan baik dengan semua negara. Kita tidak berpihak kepada misalnya Amerika atau juga Cina. Kita punya hubungan baik dengan dua-duanya sehingga baik perusahaan dari Amerika maupun dari Cina tidak ada masalah dengan negara kita, ya. Sehingga yang kita lihat saat ini, khususnya dari Tiongkok ini, ada cukup banyak perusahaan yang mau menambah atau relokasi dia punya kemampuan untuk produksi ke Indonesia. Karena dengan itu dia punya diversifikasi dari strategi dia. Karena kalau banyak negara, terutama dari Amerika, kalau dia lihat made in China, ada masalah. Jadi dia tetap mau melayani pasar itu tapi melalui negara ketiga seperti Indonesia yang bisa diterima oleh semua pihak. Itu jadi merupakan satu peluang sebenarnya buat kita ya. Di lain pihak kita sendiri juga lagi dalam perundingan tarif dengan Amerika Serikat yang belum tuntas. Ya kan kalau nggak salah batas waktunya dalam beberapa minggu ke depan bulan Juli sudah harus tuntas. Kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Ada kemungkinan itu akan dilambatkan lagi, siapa tahu Presiden Trump mengatakan ya kita kasih waktu ekstra sebulan lagi, 2 bulan lagi, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas kita juga akan dan sedang melalui proses negosiasi mengenai tarif itu ya. Tapi masalah deindustrialisasi yang tadi kan reindustrialisasi itu kan dua arah yang berbeda. Kalau kita sebut kata kunci deindustrialisasi, maka kita melihat bahwasannya bagian industri dari di ekonomi kita ini makin lama makin berkurang. Itu kan biasanya diukur dari yang kita kenalkan produk domestik bruto ya, PDB. Kalau kontribusi industri dulu di tahun 90-an abad yang lampau itu masih 25% ke atas ya. Jadi cukup banyak. Sekarang di bawah 20%. Jadi kelihatan kontribusi industri kepada ekonomi kita berkurang secara persentual gitu ya. Nah, itu kenapa itu penting? Karena kalau kita lapangan pekerjaan terutama kan dari industri kan yang menyediakan lapangan kerjaan dalam jumlah jutaan, misalnya tekstil atau otomotif atau yang lain itu kan dari industri ya. Jadi itu dan pekerjaan itu formal, dia kerja di pabrik, kerja di kantor, punya kontrak, punya tunjangan, punya pensiun. Nah kalau kita kerja bukannya sekarang tidak ada pekerjaan, tapi banyak pekerjaan beralih dari formal menjadi informal. Informal pun juga banyak yang digital. Itu kan dia dapat ada pendapatan tapi kadang-kadang tidak ada juga karena tidak ada kontrak gitu kan dia freelance gitu ya sebetulnya. Nah ini yang menjadi tantangan zaman sekarang gitu ya, memang begitu situasinya.
Oke, jadi sebenarnya kalau tadi ya freelance itu pun semua orang jadi ya berlomba-lomba ke situ, jadi makin Iya. banyak juga saingannya. Dan kalau ekonominya lagi lesu, pekerjaan untuk freelance juga Iya. berkurang kan? Jadi tidak selalu ada. Ada kalau ekonomi lagi baik. Tapi kalau lagi menurun, mungkin masih ada tapi berkurang. Sehingga kesempatan, opportunity untuk orang yang mencari pekerjaan juga berkurang gitu ya. Tapi yang jelas satu, kalau kita memang mau atau terpaksa kita bekerja sebagai di sektor informal, misalnya secara digital, harus ada kemampuan. Ya. Ya, jadi nggak mungkin kita berpartisipasi di situ tidak tahu apa-apa mengenai dunia digital. Harus tahu gitu ya. Jadi perlu ada yang disebut sebagai literasi digital gitu ya. Perlu itu. Oke. Jadi pendidikan penting. Oke, Bang, kalau saat ini gitu ya, ini kan banyak negara itu mulai menerapkan reshoring dan juga friendshoring industri. Nah, apa strategi yang kira-kira perlu diambil Indonesia biar nggak cuma jadi pasar, tapi juga menjadi pusat produksi gitu? Nah, saya kira istilah reshoring atau friendshoring sudah termasuk relokasi atau penamaan kapasitas untuk produksi. Jadi kalau kita friendshoring, kita mencari tempat di mana kita memang menemukan pasar, tapi juga sekaligus tempat untuk kita berproduksi. Ya. Jadi itu termasuk. Tapi biasanya kalau perusahaan mau masuk ke Indonesia, sebelum dia memutuskan untuk dia berproduksi di sini, dia mau tahu dulu apakah Indonesia pasarnya menarik atau tidak. Karena kita jangan lupa, Indonesia itu memang punya kapasitas untuk berproduksi, tapi kita juga merupakan pasar yang besar. Itu benar ya. Apalagi kita ini negara yang masuk dalam bagian ASEAN. Ya. ASEAN kan semakin lama semakin terintegrasi. Jadi banyak negara dari luar ASEAN dia mencari strategi gimana dia bisa masuk ke pasar ASEAN yang memang merupakan pasar dengan kurang lebih hampir 700 juta orang. Kita dengan 40% lebih dari itu tentu adalah epicentrum daripada ekonomi di ASEAN memang di Indonesia. Jadi kalau dia punya strategi masuk ke ASEAN, banyakkan diri ke Indonesia. Jadi produksi di Indonesia misalnya juga untuk negara-negara lain di ASEAN misalnya gitu ya. Jadi saya kira kita apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan kan itu. Pertama yang paling penting pendidikan. Oke. Karena pendidikan maksud saya bukan saja akademis ya, bukan saja SD, SMP, SMA atau kuliah, tapi juga vokasional. Vokasional maksudnya orang yang bekerja di pabrik, kantor dan sebagainya itu juga harus punya kemampuan praktis gitu ya. Yang diajarkan melalui kurikulum-kurikulum misalnya di SMK atau di STM dan lain-lain yang memang diperlukan oleh industri terkait. Itu penting sekali dan saya sering baca bahwasannya keluhan banyak perusahaan yang memasuki Indonesia kurang adanya tenaga ahli, tenaga profesional di Indonesia. Kurang. Oh ya. Banyak yang informal yang dia pengetahuan ada tapi tidak cukup. Mungkin karena belajarnya otodidak maybe? Mungkin karena gini, mungkin juga dia punya ijazah, tapi ternyata standar daripada yang ada di sini tidak sesuai dengan apa yang diperlukan oleh industri. Oh, oke. Jadi yang saya juga sering dengar, misalnya di SMK, misalnya ya, dia punya kurikulum tidak lagi cocok dengan apa yang diperlukan oleh industri dan juga kualitasnya. Banyak dari pengajar, mohon maaf mereka pasti profesional di bidangnya, tapi mereka sendiri juga tidak up to date dengan apa yang diperlukan oleh industri. Jadi apalagi dia sendiri tidak pernah kerja di industri. Jadi maksud saya pengajar di SMK gitu ya. Nah, ini yang merupakan satu kelemahan yang harus kita perbaiki. Bukan saja untuk orang yang mau datang ke Indonesia sebagai orang yang mengikuti reshoring, friendshoring itu, tapi juga untuk perusahaan kita sendiri. Ya kan ada banyak perusahaan Indonesia yang juga mau berkembang di Indonesia di bidang ini, di bidang industri, tapi dia susah berkembang karena tenaga kerja di sini kurang terdidik dengan baik. Itu menjadi catatan penting ya. Penting sekali, penting sekali. Tanpa itu forget it, menurut saya susah. Karena orang yang bekerja harus punya keahlian, dia harus ada pengetahuan, kemudian dia juga harus ada sikap kerja yang baik gitu. Ya itu semuanya penting. Ya. Oke. Nah, kalau sekarang kan ini transformasi industri ini banyak yang udah masuk ke era teknologi dan juga digitalisasi. Nah, ini kalau menurut Abang nih, sekarang ini industri yang paling siap dan juga potensial untuk jadi motor reindustrialisasi Indonesia ke depan itu sektor apa nih? Ada beberapa sektor. Pertama, marilah kita lihat sektor yang sudah berkembang dengan baik, yang harus kita perkuat lebih lagi. Misalnya otomotif. Misalnya tekstil yang lagi masuk sorotan banyak kan tekstil, karena banyak yang terpaksa harus lepas pekerja-pekerjaannya seperti perusahaan yang banyak PHK. Saat ini kan ada beberapa. Dan itu memang ada yang boleh dikatakan dia terbebani dengan banyak hutang,
karena sewaktu COVID memang dia tidak bisa berjualan dengan biasa sehingga dia tidak bisa keluar dari permasalahan itu. Ada juga yang salah kelola, ada juga dengan alasan-alasan lain. Tapi yang jelas ada juga yang banyak keluhan dari industri tekstil itu, pasar kita lagi dibanjiri dengan banyak produk-produk dari luar negeri, terutama dari Tiongkok, dan susah untuk melawan gitu ya. Karena juga di antaranya banyak yang masuk ke dalam pasar kita secara tidak legal gitu. Jadi banyak yang menghadapi situasi ininya. Apa yang bisa dibuat ya, memang kita harus berani juga untuk memproteksi industri kita. Ya, jadi berarti ditegakkan soal situasi dengan penyelundupan secara ilegal itu, jadi harus ada tindakan yang jelas mengenai itu. Mungkin sudah ada tapi tidak cukup mungkin. Kemudian juga ada bantuan dari segi perbankan, dia dimudahkan untuk mendapatkan kredit dan sebagainya. Itu sudah terjadi saya kira sebagian. Tapi saya tidak tahu apakah sudah cukup gitu ya. Karena banyak sekali yang saya lihat di perusahaan-perusahaan itu dia harus investasi lagi, misalnya harus upgrade teknologinya agar supaya dia menjadi lebih berdaya saing tinggi gitu ya. Ya. Oke. Ya. Jadi itu satu. Yang kedua, itu kan saya tadi bicara mengenai industri yang sudah ada yang harus kita perkuat. Yang kedua itu tentu ada industri baru yang sebetulnya harus berkembang di Indonesia. Kalau kita lihat ya, kita harus membayangkan industri itu tentu harus ada keselarasan dengan kebijakan pemerintah gitu ya. Apa yang pemerintah saat ini tekankan? Ada beberapa hal. Pertama yang dengan ketahanan energi, ketahanan air, ketahanan pangan. Itu perlu industri. Industri seperti apa? Kalau ketahanan energi, industri yang mendukung pembangkit listrik. Misalnya industri yang membuat turbin atau industri yang membuat boiler atau apa. Itu kan semua alat-alat gitu ya. Industri air itu pasti juga ada pompa dan sebagainya ya untuk air. Ini hanya contoh-contoh ya, banyak yang lain yang saya tidak sebut. Atau ketahanan tadi pangan. Kalau kita lihat situasi kondisi pertanian kita, kita kadang itu lihat bahwasannya dia punya efisiensi itu kurang baik. Kalau kita lihat misalnya kita ukur per hektar ya, berapa ton beras per hektar, kita masih kalah jauh dengan negara-negara lain. Kenapa? Karena banyak petani kita belum bukan petani, sektor itu secara umum masih kurang mekanisasinya. Jadi perlu permesinan untuk dia ini, dan mesin itu bisa dibuat dalam negeri. Nah, jadi kelihatannya industri kalau dia mau berorientasi di mana peluang-peluang yang ada, ya misalnya ikut di apa yang pemerintah kita sudah mencanangkan sebagai ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi. Yang keempat misalnya yang kita juga lihat itu pasti akan meningkat keperluan mengenai pertahanan. Jadi yang disebut industri pertahanan itu pasti meningkat. Itu memang kenyataan dunia ini saat ini, di mana-mana persentase pertahanan di APBN masing-masing negara itu meningkat. Karena memang situasi kondisi politik ya. Jadi dan itu sudah dicanangkan juga oleh pemerintah kita bahwasanya kita mau menekankan lebih banyak produk-produk yang kita gunakan untuk TNI kita, untuk Polri itu dibuat dalam negeri. Memang sudah ada, tapi akan lebih banyak lagi. Saya kira itu juga satu industri yang akan berkembang dengan baik ya. Memang kita tetap ada yang kita import, tapi biasanya diharuskan adanya transfer teknologi, adanya kolaborasi sehingga nilai tambah yang ada, produk dan jasa yang diperlukan juga sebagian dari Indonesia gitu ya. Oke, nah ini agak balik lagi ya ke yang sebelumnya yang tadi sempat kita bahas ya, di mana memang pendidikan tadi yang sempat disinggung gitu ya sama Abang. Ini merupakan tantangan yang krusial ya untuk mendorong reindustrialisasi yang ada di Indonesia. Misalnya kan memang kesiapan SDM, bagaimana di Indonesia sendiri ya, kita siap untuk itu. Kalau terkait infrastruktur dan kebijakan fiskal, kemudian regulasi industri seperti apa? Sebelum saya jawab itu, tadi saya lupa ada dua sektor lain yang perlu saya sebut karena kalau tidak kurang lengkap. Pertama adalah tren dunia lainnya itu mengenai iklim dan lingkungan. Industri terkait pasti akan berkembang. Ya, jadi banyak sekali hal yang harus kita perhatikan juga karena itu tren jangka panjang. Yang terakhir itu digital. Digital itu pasti juga industri kan. Ada yang dia membuat alat jadi hardware, ada perangkat keras, ada yang software perangkat lunak. Nah di situ juga harus kita perhatikan. Jadi ini sektor industri yang juga penting kita perhatikan dan peluang untuk kita di Indonesia itu
besar dan banyak. Ya. Nah sekarang menjawab pertanyaan Mbak, tadi kan infrastruktur, regulasi dan apa yang terakhir insentif? Kebijakan fiskal. Fiskal, oke. Jadi kalau fiskal itu memang biasanya kan industri itu memerlukan adanya kemudahan atau pengurangan daripada pajak dalam fase-fase tertentu gitu ya. Jadi agar supaya dia mau menanamkan modal gitu, terutama dari luar negeri. Jadi ada macam periode di mana mungkin dia dibebaskan pajak selama dia misalnya membangun dan sebagainya. Itu biasa. Saya kurang tahu apakah yang sudah berjalan di Indonesia itu cocok atau tidak, tapi mestinya kita sebagai negara harus berorientasi kepada negara-negara tetangga kita. Karena bagaimanapun kalau investor dari luar datang, dia pasti akan perbandingkan. Nah, kalau saya taruh modal saya di Indonesia dibanding dengan misalnya Vietnam, yang mana yang lebih atraktif? Yang kelihatan saat ini yang saya lihat di lapangan, kita memang harus, biarpun tentu ada keperluan pajak buat dalam negeri, itu saya dukung. Di lain pihak kalau kita menarik perhatian dari investor dari luar, kita memang harus sadari di sini ada kompetisi. Ada negara lainnya juga mau yang sama. Jadi kalau kita menang dari segi menarik perhatian, kita harus menawarkan sesuatu yang lebih atraktif. Jadi kurang lebih gitu. Gitu ya saya lihat dari segi pajak. Kalau dari segi regulasi, ya regulasi yang penting buat saya itu adalah kemudahan. Karena yang saya dengar dari teman-teman, kalau kita untuk mendapatkan izin dan untuk mendapatkan sertifikasi itu kadang juga masih sangat rumit ya. Biarpun secara teoris mestinya cepat, tapi dalam kenyataan tidak. Jadi apalagi ini untuk orang Indonesia ya. Bagaimana dari luar? Wah itu kadang-kadang jadi kemudahan untuk kita berbisnis di Indonesia itu kan terkait dengan regulasi ya. Ada negara yang sudah sangat mampu menyederhanakan itu sehingga dimudahkan untuk investor masuk ke Indonesia atau ke negara mereka. Tapi di Indonesia itu kayaknya masih ada ruang untuk perbaikan. Ya. Memang masih akui sudah banyak yang diperbaiki, tapi tetap saja kalau saya lihat di lapangan masih banyak yang mengeluh. Itu masih terlalu rumit gitu ya. Apalagi kalau peraturan-peraturan sering berganti gitu ya. Iya. Nah, itu juga susah. Dan yang terakhir mengenai infrastruktur. Kalau infrastruktur, kalau dari pengamatan saya di Indonesia ini dalam beberapa tahun yang lalu banyak sekali perbaikan sebetulnya. Ya. Jadi infrastruktur bukan lagi alasan utama kenapa orang tidak mau datang ke Indonesia. Kalau saya lihat Indonesia itu, ya memang Indonesia luas. Kalau kita bicara Indonesia, kita lihat Jawa atau khususnya Jakarta dengan Jawa Barat, itu infrastrukturnya sudah bagus. Tapi Indonesia juga Papua, Sulawesi, Sumatera itu beda jauh gitu ya. Tapi kalau kita lihat industrinya juga memang pusatnya di Jawa gitu ya. Itu harus kita akui. Kalau kita lihat Jawa Barat saja, itu sudah lebih dari 50% industri Indonesia di satu provinsi itu saja. Dan infrastruktur di situ ya bagus, ya sudah bagus, biarpun tetap ada ruang untuk perbaikan di Jawa Barat, juga tidak merata, tapi di mana ada industri biasanya infrastrukturnya sudah bagus. Jadi tapi sekali lagi, kalau untuk industri, infrastruktur memang penting, tanpa infrastruktur itu tidak bisa berkembang dengan baik, tapi infrastruktur sendiri di bagian-bagian Indonesia yang sudah ada industri itu sudah lumayan bagus sebetulnya. Untuk saat ini ya? Saat ini. Ya. Khusus dalam 10 tahun yang lampau ini, harus kita akui ada perbaikan infrastruktur secara substansial. Itu kelihatan. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, di situasi yang baru-baru aja terjadi begitu ya, geopolitik global, serangan Amerika Serikat ke Iran, yang tentunya ini mengancam stabilitas pasokan energi dunia gitu kan ya Bang ya. Apalagi di Indonesia sendiri nih, harus bagaimana sih biar bisa mempercepat upaya menuju swasembada energi? Oke, kalau kita lihat perang Iran Israel itu yang barusan berakhir, insya Allah kita lihat dulu. Amin. Ya. Amin. Pendatanya begitu ya, tapi kita juga tahu kadang-kadang pendataan itu tidak ditaati gitu, jadi tiba-tiba mulai lagi. Ada gitu lagi. Ya, tapi kelihatan itu kan tercermin terutama di harga minyak. Ya. Harga minyaknya kan melonjak mungkin 20% ke atas ya dalam waktu sekejap, tapi sekarang sudah turun lagi. Jadi, tapi buat kita di Indonesia ya memang masih tergantung sekali dengan minyak ya, karena konsumsi kita di Indonesia kan kurang lebih 1,6, 1,7 juta barrel per hari. Di mana produksi kita 600, 700 ribu, 600 lah gitu ya. Jadi dengan kata lain kita masih import banyak ya.
Jadi kita kalau memang harganya fluktuatif kayak gitu, itu kan sangat terdampak kepada pengeluaran kita, apalagi itu dalam US dollar. Jadi apa yang kita harus buat? Ya kita harus ada cadangan. Kalau menurut saya itu strategis ya. Jadi jangan kita terlalu tergantung dengan kita membeli secara kontinu, tapi juga kadang kalau ada kesempatan kita beli banyak disimpan, kemudian ya itu harus ada manajemen dari segi, dan itu pasti sudah ada. Tapi yang jelas cadangan harus diperhatikan. Bukan saja cadangan devisa yang kita punya di BI, tapi juga cadangan energi. Nah, energi dalam kaitan itu khusus minyak gitu ya. Kalau kita bicara mengenai energi yang lain, kan energi bentuknya banyak ya. Minyak, kalau kita sendiri kan juga banyak energi yang kita produksi sendiri dari non minyak dan gas, misalnya batu bara. Kita punya banyak ya. Tapi ke depan harus kita kurangi kan, karena berdampak kepada iklim dunia kan net zero, atau kita sudah komit sebagai negara mau dicapai di tahun 2060 itu sama dengan nol net. Tapi jadi berarti mungkin masih ada, tapi kita kompensasikan. Misalnya kan ada teknologi yang bisa memfilter atau menangkap CO2 yang ada di udara, kemudian disimpan di cadangan di bawah, misalnya cadangan-cadangan yang sekarang sudah kosong bisa diisi kembali dengan CO2 yang kita tangkap. Ya itu agak kompleks, tapi itu di Indonesia sudah berjalan, dicoba, dan visi kedepannya kita bisa menjadi salah satu negara yang bisa menyimpan banyak CO2 gitu ya. Karena kita banyak cadangan-cadangan di bawah tanah, di bawah laut atau di daratan yang bisa digunakan. Jadi tapi ini hanya teknis aja. Tapi begini, sebagian daripada energi terbarukan kita itu kan misalnya yang tadi saya sebut saya belum sebut, maaf, geothermal, yang mulai banyak itu juga sekarang ke surya atau air atau biomasa, angin, itu kan lokal ya. Jadi maksudnya itu harus kita perbanyak juga. Itu memang juga komitmen kita. Sekarang saat ini sudah di 16% atau 15%. Targetnya kan dalam waktu dekat mungkin sampai ke 30%. Kalau kita bayangkan itu kan kalau kita kelola sendiri kan, itu tidak tergantung dengan faktor dari luar. Karena itu tergantung dengan sumber daya alam atau sumber daya energi yang kita punya di dalam negeri kita. Jadi sebetulnya diversifikasi dari segi sumber daya energi yang berdasarkan fosil ya, jadi itu minyak dan gas, ke yang terbarukan sekaligus juga merupakan energi strategi untuk meningkatkan ketahanan energi. Karena kita tidak tergantung dengan luar negeri, kita harus membeli, kita buat sendiri kan. Ya, harusnya. Seandainya kita produksi minyak dan gasnya cukup, kita juga itu juga strategi lain ya. Tapi kita kan melihat bahwasanya tren dalam beberapa dasar yang lalu ini, produksi kita dulu mencukupi ya. Kita konsumsinya sekian dan kita produksi dalam negeri dari segi minyak dan gas sekian, sama dulu ya, atau lebih. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Pertama, konsumsi kita meningkat. Kedua, kemampuan kita untuk produksi berkurang di Indonesia. Karena ya itu berbagai hal lagi, kurang investasi atau memang cadangannya sudah, lapangannya sudah tua dan tidak bisa diharapkan lagi dan sebagainya. Itu banyak sekali faktor. Dengan faktor-faktor di situ, apakah ini bisa menjadi peluang atau tidak nih untuk Indonesia agar memainkan perannya ini lebih besar di rantai pasok energi dunia? Kalau menurut saya sih, kalau kita sebagai produsen minyak dan gas untuk suplai ke dunia, saya kira tidak ada peluang. Kita sudah alhamdulillah banget kalau kita bisa suplai untuk diri kita sendiri. Jangankan ekspor, itu saya kira akan terbatas. Namun demikian ada satu hal yang harus saya tambahkan di sini. Kita ini sebagai negara eksportir gas dalam jumlah yang tidak kecil. Dan itu bisa lewat pipa, itu terutama ke Singapura, atau yang dicairkan kemudian dibawa dengan kapal laut. Itu namanya LNG ya, Liquefied Natural Gas. Itu kita juga lumayan besar. Kedepannya, dan itu banyak dikritik oleh banyak orang Indonesia karena ini sebenarnya kita perlu sendiri, tapi kita masih ekspor karena kita sudah punya kontrak yang berjangka panjang sekali gitu ya. Sehingga kedepannya bisa saja suatu ketika itu digunakan untuk kita ya. Tapi tentu saja akan kurang karena produksi kita kan
tadi kan saya sebut kita paling 600.000 barel per hari atau di antara 600 dan 700.000, kemudian konsumsi kita di atas 1,5 juta. Jadi apapun terjadi dengan gas itu kita pasti akan kurang. Ya, jadi untuk kita menjadi andalan buat kita, saya pesimis. Ya. Tapi ada tapinya. Kalau kita menjadi punya kekuatan dalam hal berproduksi tenaga misalnya surya berlebih atau yang lain yang renewable, sekarang pun kan sudah ada kesepakatan di antara Indonesia dan Singapura, mereka mau beli tenaga listrik dari kita yang sumbernya dari tenaga surya, sudah ada. Jadi itu dalam waktu dekat atau sudah mulai kita akan ekspor listrik dari, saya kira dari Bintan atau Batam, kan yang dekat Singapura, paling itu, langsung ke sana karena dia memerlukan listrik yang berasal dari energi terbarukan sehingga dia bisa cap dirinya hijau. Kayak misalnya kan ada istilah green data center. Data center tahu kan, pusat data gitu ya. Tapi data center itu memerlukan listrik banyak. Kalau listrik itu dia berasal dari sumber energi yang kotor, misalnya dari batu bara, itu data center itu dari segi investasinya kurang menarik. Karena orang pasti akan kritik kita ini membuat data center itu, tapi semuanya menimbulkan pencemaran dunia ini berlebih. Jadi sebetulnya trennya lebih ke green data center. Kalau di Singapura kan nggak ada tempat untuk energi terbarukan yang seperti tenaga surya, kan nggak ada tempatnya gitu ya. Karena itu tenaga surya itu memerlukan area yang cukup besar, 1 megawatt itu bisa 1 hektar gitu ya. Jadi Singapura kan pulau kecil gitu ya, sebesar Batam gitu ya. Jadi dia nggak punya tempat, jadi dia itu memerlukan tenaga listrik dari Indonesia. Itu bisa seperti itu. Apalagi ke depannya ya, kalau kena masalah ekspor energi itu kan selalu bagaimana caranya. Kalau minyak dan gas itu kita ada cairan atau ada ya kita ekspor ya. Jadi baru dibakar di lain tempat. Kalau dengan tenaga angin dan air dan gitu gimana? Kan nggak semuanya bisa tersambungkan dengan kabel gitu ya, langsung dia punya listrik. Jadi harus dikonversi dulu. Jadi konversinya seperti apa? Ya itu yang namanya hidrogen. Banyak orang kan dia melihat ini ada ekonomi berdasar hidrogen. Maksudnya apa? Jadi kalau kita punya tenaga listrik dari tenaga energi berkelanjutan, yang renewable itu digunakan untuk mengkonversikan, untuk membuat hidrogen. Hidrogen itu yang kita ekspor, itu bisa. Okay. Jadi itu kita harus bayangkan seperti minyak dan gas. Cuman nanti di tempat tujuannya hidrogen itu dikonversi lagi menjadi listrik. Bisa, tapi kan harus ada mediumnya yang bisa kita ekspor. Ya. Kalau listrik sebagai listrik kan perlu ada kabelnya. Yang nyambungin ya. Bagaimana nyambung kita dengan negara lain gitu kan. Nah itu, ya jadi itu kalau itu ada, bayangan saya kita bisa saja satu ketika kita mengekspor energi gitu ya. Tapi harus dari sumber daya terbarukan. Ya, tapi dikonversi menjadi hidrogen kemudian baru diekspor gitu ya. Oke. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya bisa ya ada peluang gitu harusnya. Ada menurut saya ada ya. Jadi tapi ya peluangnya itu kan masih bukan langsung gitu ya. Karena yang tadi saya sebut sebagai hidrogen itu kan juga bukan satu komoditas yang umum gitu. Tidak banyak negara sudah menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar gitu atau sebagai bahan energi. Banyak kan memang masih mengandalkan kepada minyak dan gas atau dia memproduksikan energi secara lokal yang dengan cara yang tadi saya sebutkan, entah dia lewat angin atau surya. Tapi ya saat ini ya masih seperti itu. Tapi ke depan bisa saja itu berubah. Oke. Nah Indonesia kan memang masih bergantung ya soal BBM dan juga LNG itu. Gitu. Nah kita tuh padahal punya potensi energi terbarukan yang besar, ya kan Bang? Ya itu. Ya, yang tadi sempat kita bahas. Nah kira-kira langkah realistis yang bisa diambil agar ketahanan energi ini nggak cuma jadi slogan gitu ya, tapi benar-benar tercapai. Bisa 5-10 tahun ke depan tuh gimana kira-kira? Harus apa sih? Ya, memang dan itu sudah sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah kita dan dituntut oleh dunia bahwa semua negara termasuk Indonesia harus meningkatkan bagian energi terbarukan. Itu bagian dari ketahanan karena kita harus produksi sendiri kan. Jadi kalau kita mengimpor minyak dan gas untuk kita produksi energi atau listrik atau menjadi bahan bakar itu kan
kita tidak punya ketahanan karena kita tergantung dengan faktor dari luar. Karena produksi dalam negeri kita tidak cukup. Tapi kalau kita memproduksikan energi terbarukan yang menjadi listrik, itu akan membantu kita. Harus ada beberapa hal yang kita perhatikan. Kita kan memerlukan minyak dan gas itu dari luar bukan saja untuk dibakar menjadi listrik, tapi juga untuk mobil kan. Nah atau untuk motor. Jadi kalau kita membuat energi terbarukan, kan membuat listrik, tapi kan kebanyakan mobil dan motor belum menjadi mobil listrik atau motor listrik kan. Belum Nah semuanya. jadi kalau kita bicara mengenai ketahanan energi, katakanlah kita sudah mencapai ekstrimnya 50% energi terbarukan. Itu bagus dari segi ketahanan energi, bagus dari segi lingkungan hidup, karena pencemaran itu akan berkurang, dan bagus juga buat kita dari segi transportasi sebagai bahan bakar jika kita sudah mengkonversikan mobil dan motor kita sebagian substansial sudah listrik. Sekarang belum. Ya. Kayaknya masih perlu waktu lama nggak sih, Bang? Saya kalau kita lihat apa yang dimungkinkan, kita harus tentu melihat contoh ya. Jadi negara-negara lain seperti apa. Kalau kita lihat negara yang sudah, misalnya Amerika ya. Amerika itu negara yang sangat kuat, teknologinya maju, orangnya terdidik. Dalam kenyataannya kita lihat di mana-mana mobil listrik belum banyak. Ada sih, tapi mayoritas belum gitu ya. Kita lihat negara lain, Cina. Di Cina itu sama, negaranya kuat, jauh lebih banyak orang. Mungkin dia tidak semaju Amerika, tapi lumayan maju, industrinya juga maju. Dilihat motor, ya bukan mobil. Motor yang non listrik ada nggak di Cina? Hampir nggak ada. Semuanya listrik. Tapi kenapa dia bisa, di Amerika tidak bisa? Pemerintahnya. Di Cina itu dia hauskan. Tidak ada alternatif. Di Amerika kan tidak seperti itu kan. Tergantung dengan konsumen. Jadi tergantung juga interaksi dengan atau peraturan yang diadakan. Ya. Kita ini negara demokratis. Jadi apa yang diputuskan itu pasti terrefleksi juga dengan apa yang populer gitu ya. Kadang memang yang diputuskan di pemerintah atau di parlemen itu kan juga pasti ada kaitannya dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat gitu ya. Karena kalau sangat tidak populer mungkin nanti dia tidak dipilih kembali gitu ya. Jadi itu memang jadi beda mekanismenya kita untuk memutuskan sesuatu dibandingkan dengan negara seperti Cina yang memang otoriter. Dia kan dari bisa top down, masyarakat nggak bisa bilang apa-apa kan. Yeah. Kalau di kita kan bisa dan memang haknya gitu ya. Di Amerika juga demikian, memang begitu demokrasi. Ya tidak, tapi di lain pihak jadi memang lebih mudah untuk negara seperti Cina untuk mengimplementasikan hal-hal yang bisa membuat satu perubahan cepat gitu ya. Yeah. Jadi ya seperti saya katakan ya, negara Cina dia sebetulnya dari segi pasar motor paling besar sedunia itu Cina. Cina dan India hampir sama lah gitu ya. Tapi di India hampir semuanya non listrik, di Cina semuanya listrik. Jadi tapi kenapa bisa? Nah, karena memang pemerintahnya gitu ya. Jadi apa yang dimungkinkan tergantung gitu ya. Kalau saya lihat pasti perlu waktu yang tidak secepat di Cina. Tapi apakah perlu waktu selama seperti di Amerika atau di negara lain saya nggak tahu. Itu tergantung dengan pemerintah kita dan dengan kita sendiri gitu ya. Apakah kalau misalnya masyarakat, misalnya anak muda seperti Mbak itu mengharuskan kita ini sebagai generasi muda, kita menuntut dari pemerintah ini kita harus cepat masuk ke transformasi sektor transportasi kita. Semuanya harus listrik. Itu benar-benar jadi satu poin yang diutarakan. Kemudian para politisi dan sebagainya mereka melihat itu benar-benar diinginkan, pasti dijalankan karena dilihat ini diinginkan oleh masyarakat. Ya, dia akan perhatikan. Ya. Kalau menurut saya begitu, mekanismenya beda ya. Kalau di Cina itu top down aja dia, nggak tanya dia. Jadi bisa cepat. Ya pendapat masyarakat gimana ya? Nggak ada salahnya, jadi nggak salah dalam itu. Tapi kita kan harus lihat kenyataannya dari segi implementasinya beda kan. Jadi kalau misalnya Abang lihat nih, Indonesia ini bisakah menjadi net energy exporter dalam konteks energi bersih dan transisi global nih? Ya, tergantung dengan apa yang tadi kan saya sudah coba menggambarkan. Kalau energi ekspor kan kita ekspor listriknya atau kita ekspor bahan bakarnya. Kalau listriknya tentunya sebagai listrik gitu ya, hanya bisa ke negara tetangga. Contoh yang sekarang lagi aktual kan dengan Singapura. Ada kan sudah ada kesepakatan. Jadi boleh kita mengekspor paling seminggu 2 minggu itu ditandatangani oleh Pak Bahlil ya, saya masih ingat.
apa bahwasanya kita boleh ekspor energi dari mana itu paling dari Kepri ya, dari Kepulauan Riau ke Singapura. Dan apa ya, bukan energi kalau yang konvensional dia punya sendiri, pasti yang non konvensional, yang energi terbarukan ya, dia nggak punya lahan untuk itu. Nah itu bisa, tapi itu terbatas. Kalau kita ekspor energi dalam bentuk yang lain kan harus melalui sesuatu yang bisa diekspor. Apa itu? Cairan misalnya ya. Mungkin baterai berbasis nikel, kalau baterai berbasis nikel? Ya itu bukan energi kan? Bioenergy maybe. No. Nikel ini gini, nikel itu bahan pasokan untuk buat baterai. Jadi dia menyimpan energinya, tapi tidak bisa dikatakan kita mengekspor energi dengan nikelnya. Nikelnya kan merupakan satu mineral yang diperlukan untuk membuat baterainya. Baterainya dibuat di Indonesia, kemudian baterai itu akan digunakan untuk mobil-mobil di Indonesia dan juga di luar Indonesia. Kalau kita mengekspor baterainya, kalau dari paham saya, itu tidak bisa diartikan sebagai ekspor energi. Kita ekspor alatnya yang menyimpan energi, tapi bukan energinya sendiri. Karena baterai itu harus diisi dengan energi. Energinya kan tergantung di mana lokasi baterainya. Kalau mobil itu dipakai di Cina, ya energi di Cina lah masuk ke dalam baterai itu, disimpan di situ. Tapi baterai bukan bagian daripada ekspor energi. Menurut saya tidak. Oke, jadi ya, itu interpretasi saya gitu ya. Ya. Berarti bisa nggak sebenarnya kalau Indonesia melakukan itu? Apa? Mengekspor energi? Ya. Gini, kalau yang mekanisme yang saya lihat itu, tadi kan saya sudah sebutkan soal listrik ke negara tetangga bisa. Bisa juga saya bayangkan misalnya kita mengekspor ke Malaysia gitu ya, karena Sabah dan Sarawak. Tapi itu orang yang tinggal di situ nggak banyak gitu ya, jadi potensinya kecil. Yang lebih besar itu kalau kita misalnya mengkonversikan energi terbarukan kita sebagian menjadi hidrogen. Hidrogen itu diekspor, itu bisa. Tapi ekonomi hidrogen di dunia itu belum besar. Jadi itu kita masih bicara masa depan gitu. Jadi sekarang ini belum. Tapi kalau bisa dengan cara itu bisa. Kalau kita bicara mengenai ekspor energi ya. Ya. Nah sekarang kalau di kondisi yang seperti ini sekarang nih, kayaknya tadi sempat off the record kita ngobrol gitu, bukan cuma Indonesia yang terdampak gitu ya dengan kondisi sekarang gitu ya Bang ya, dengan ada yang mungkin perang dan lain-lain sehingga mempengaruhi lapangan pekerjaan juga gitu. Apakah di dunia juga semua ini terdampak hal yang sama? Nah pertama kalau soal perang ini buat saya itu gejala yang jangka waktu pendek gitu ya. Jadi tren untuk memperlemah atau memperkuat industri itu lebih panjang daripada itu. Jadi alasan yang membuat industri kita lebih lemah atau juga mengurangi lapangan pekerjaan itu tidak terlalu banyak terkait dengan perang-perang itu, menurut saya ya. Sebenarnya ya? Tidak. Kalau misalnya saya kasih contoh ya konkret. Kalau kita lihat perang Ukraine Rusia itu yang paling lama, kan sudah 2 tahun lebih. Dia itu dampak kepada kita itu lebih ke bahan pasokan terkait dengan gandum. Karena Ukraine dan Rusia dua-duanya itu produksi gandum yang besar sekali ya. Dulu beberapa tahun yang lalu import kita gandum itu terutama dari Ukraine dan Rusia. Tapi sudah berganti, sekarang di Australia yang tidak terkena perang ya. Jadi kalau itu ada dampak kepada industri kita, itu paling kepada industri yang mungkin tidak kecil, makanan minuman yang memang memerlukan gandum, misalnya industri untuk buat super mie Indomie misalnya, instan, atau juga roti atau yang lain yang semuanya itu pasti ada dampak gitu ya. Selain dari itu perang itu biasanya juga membuat harga lain yang tidak langsung terkait dengan komunitas yang ada di negara itu dia menjadi lebih mahal. Seperti yang paling terkena itu minyak dan gas, ya. Gaza itu kan di Timur Tengah, Iran, Israel juga Timur Tengah, Ukraine biarpun tidak Timur Tengah tapi dia dekat ke situ, sehingga memang ada dampak kepada minyak dan gas. Tapi yang saya lihat trennya justru minyak dan gasnya itu diperlemah. Jadi maksudnya harganya tidak terlalu tinggi. Ya. Sampai saat ini masih stabil aja? Enggak, dia pernah naik drastis tapi udah turun lagi. Tapi harganya dibandingkan dengan misalnya 4-5 tahun yang lalu jauh lebih rendah. Ya. Jadi menurut saya karena cost energi kan bagian daripada cost yang besar untuk industri atau ekonomi apapun. Itu energi pasti menjadi sangat-sangat krusial, ya, dia penting. Jadi saya tidak lihat itu merupakan alasan untuk mengurangi lapangan pekerjaan. Lebih ke harga bahan pasokan yang diperlukan oleh industri gitu ya. Di mana dampaknya itu
tadi kan bicara perang. Tadi yang saya bicarakan kan Ukraina, Rusia, Gaza, dan juga Israel, Iran. Itu perang fisik. Ada perang yang sebetulnya non fisik yang mungkin dampaknya lebih besar. Itu perang dagang antara Cina dan Amerika. Itu kan sudah jelas. Itu yang membuat sulit memang ya. Kenapa? Karena ya buat kita mungkin secara tidak langsung, tapi buat negara-negara misalnya Cina sendiri, dia kan masih ketergantungan kepada Amerika dan Amerika kepada Cina sebenarnya masih ada. Tapi itu sekarang tidak bisa lagi dilakukan sehingga harganya kena supply daripada produk-produk tertentu itu berkurang sehingga harganya naik gitu ya. Jadi lebih ke tercermin apa? Inflasi. Inflasinya meningkat, di Amerika juga meningkat ya. Kalau di Indonesia ini saya tidak lihat itu. Justru di bulan Januari yang lalu itu kita lihat deflasi. Maksudnya harga bukan naik tapi turun ya. Tapi cuma bulan itu saja ya. Jadi saya nggak tahu apa bulan berikutnya tidak. Saya kira tidak ada gejala itu. Tapi inflasi saat ini belum merupakan masalah di Indonesia ya. Jadi alasan kenapa kita punya masalah dengan lapangan pekerjaan di Indonesia itu menurut saya dampak dari segi perang fisik atau yang non fisik itu ada tapi tidak dominan. Ya. Oke, atau mungkin perubahan era begitu, di era digitalisasi? Ya, maybe? itu digitalisasi betul itu merupakan tantangan buat semua industri. Kalau yang saya lihat ya, saya kasih contoh tadi kan kita sudah bicara mengenai industri tekstil gitu ya, yang memang mengalami adanya pelemahan saat ini. Alasan mereka kenapa dia berada di situasi yang sulit itu yang disebut biasanya dia harus berlawan dengan kompetisi yang kuat sekali terutama dari Tiongkok yang mengimpor dalam jumlah banyak ke Indonesia. Sebagian legal, sebagian tidak legal. Kedua, dia sendiri mungkin juga daya saingnya berkurang gitu ya karena dia mungkin pernah mengalami adanya era di mana dia susah untuk berinvestasi di teknologinya sehingga dia dari segi produktivitas menurun gitu ya. Dan itu dulu saya masih ingat pernah ada kebijakan bahwasanya industri tekstil itu kayak sunset industri. Maksudnya dilihat sebagai satu industri yang tidak akan bertahan lama di Indonesia karena kita sudah menjadi terlalu mahal. Yang menurut saya tidak sepenuhnya benar. Karena kalau kita lihat negara-negara lain kayak misalnya Amerika, Jepang, Jerman, apakah mereka masih ada industri tekstil? Masih ada. Tapi sudah naik kelas ya. Jadi dia tidak lagi yang membuat produk yang biasa saja, tapi dia agak canggih gitu ya dari teknologinya, bahan yang digunakan, desainnya, kecepatan untuk dia beraksi kepada perubahan selera konsumen itu kan semua merupakan faktor untuk memperkuat industri. Justru Mbak kenal istilah fast fashion nggak? Fast fashion kayak Zara, Uniqlo, H&M itu kan mereka perusahaannya kan bukan dari negara berkembang. Itu Zara dari Spanyol, Uniqlo Jepang, H&M Swedia. Dan Jepang si Zara itu dia masih punya pabrik di Spanyol juga. Biarpun dia produksi juga di lain tempat gitu ya. Tapi itu kemampuan dia bisa bertahan itu lebih dari karena dia teknologinya bagus sekali dan dia bisa beraksi kepada perubahan selera konsumen cepat sekali gitu ya. Ada sekarang yang hyper fast, jadi jauh lebih cepat dari itu. Dia untuk mendesain, kalau Zara itu masih pakai desain yang biasa. Tapi kalau misalnya kayak Shein atau Forever 21 gitu ya, itu dia mendesainnya itu pakai AI. Nah itu. Tapi gini, itu kan mengurangi pekerjaannya. Maksudnya kalau fashion itu kan bukan robot yang buat, tetap manusia yang buat ya. Desainnya mungkin diambil alih oleh AI gitu ya. Tapi kelihatan bahwasanya daya saing perusahaan itu terutama atau bukan terutama, salah satu faktor utamanya adalah teknologinya gitu ya. Ini industri yang sebenarnya kita kenal di Indonesia kan cukup kuat dulu di tekstil, tapi negara-negara lain dia udah menggunakan teknologi yang sangat-sangat canggih untuk dia bisa menyesuaikan dirinya kepada perubahan pasar. Itu yang kita tidak lakukan. Kita, kalau menurut saya, kita masih menganut kepada filosofi, kita menyediakan tenaga kerja kita murah, ya marilah datang ke sini. Tidak cukup. Kenapa? Karena Indonesia ini sudah berubah. Dulu kita negara yang standarnya jauh di bawah sekarang. Dulu kita masih masuk ke kelas negara berpendapatan rendah. Jadi upahnya juga rendah. Jadi kita daya saing tinggi. Tapi sekarang kita sudah menengah,
menengah bagian atas lagi gitu ya. Jadi upahnya tidak terlalu rendah lagi. Ya, gimana mau bersaing dengan Bangladesh, dengan Sri Lanka, Kamboja, udah kalah. Jadi susah untuk kita mengenakan kepada bisnis model yang memang kita menawarkan diri kita dengan negara yang produksi dengan rendah biaya. Itu nggak cukup. Harus mengerti bagaimana menggunakan teknologi. Kita punya pekerja juga mengerti teknologi. Maksudnya dia harus punya literasi digital, literasi teknologi yang mencukupi dan sebagainya. Ya, ini kita dalam transisi memang ya. Jadi dan itu tidak mencerminkan keadaan di lapangan. Memang Indonesia itu kan sangat beraneka ragam. Ada bagian Indonesia yang sangat maju, misalnya di Jabodetabek. Ini kan kalau lihat sebagai negara tersendiri, ya ini sudah naik kelas ya. Jakarta ini dan sekitarnya udah negara maju sebenarnya. Kalau ini negara gitu ya. Tapi kita Indonesia kan bukan saja Jakarta. Ada Jakarta, Jabodetabek, ada kalau kita hanya 100 km dari sini, misalnya kita ke Indramayu gitu ya, udah sangat berbeda. Ya. Itu hanya di pulau yang sama hanya 100 km gitu ya. Ya inilah ya tantangan kita bersama ya. Jadi kita punya banyak saudara-saudara yang masih jauh beda dengan kita. Jadi dan Indonesia itu memang sangat beraneka ragam dan sangat luas ya. Dari Sabang ke Merauke itu naik pesawat 7 jam. Mungkin ya, atau 6 di antara 6 dan 7 jam. Lama memang sih. Lama sekali, lebih besar daripada Amerika. Ya itu kayak benua gitu ya. Kita kayak benua. Jadi ini memang tantangannya banyak. Peluang banyak, tantangan banyak. Nah, kalau soal insinyur nih ya, sebagai Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, peran insinyur sekarang untuk proses reindustrialisasi Indonesia ini cukupkah untuk menghadapi tantangan industri berbasis teknologi dan otomatisasi yang tadi kita bahas? Nah, pertama kalau kita lihat industri ya, kalau buat saya lapangan kerja atau bidang yang dimana terutama peranan insinyur diperlukan itu industri. Karena industri kan yang membuat produknya gitu ya, dia membuat proses produksinya, dia membuat pabriknya, itu kan semuanya agak teknis gitu ya. Jadi itu sangat diperlukan insinyur ya. Jadi kedua, insinyur itu punya sifat, dia memang dalam bahasa Inggris problem solver. Dia memang menyelesaikan masalah. Ada masalah, kita menyelesaikan sebagai insinyur. Bapak saya almarhum selalu mengajarkan kepada saya, dia bilang, Ham, apa bedanya saintis dengan insinyur? Saya bilang nggak tahu. Saintis mencari kebenaran, insinyur mencari solusi. Beda kan? Jadi mencari kebenaran, ini ada teori, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Oke, kita saintis. Tapi kalau kita menghadapi ada masalah, perlu ada solusi. Itu insinyur. Ya, jadi itu bedanya tipis ya, tapi ada perbedaan ya, karena belum tentu yang benar itu solusinya gitu kadang-kadang. Tapi mungkin tetap ada yang sebetulnya dari teori nggak benar, tapi solusinya begitu gitu. Mungkin teorinya salah atau memang kita tidak mengerti masalahnya gitu ya. Ya itu. Tapi insinyur ditugasi untuk mencari solusi. Tapi SDM insinyur sekarang nih mampukah untuk menyelesaikan masalah itu? Ya tergantung kan, masalah-masalah banyak sekali. Ada yang memang sangat mampu menurut saya. Ada yang memang kita masih harus mencari solusinya gitu ya. Jadi saya tidak katakan semua insinyur itu kayak Superman gitu ya. Tapi yang jelas dia itu mestinya dari pendidikan punya sifat yang memang tertuju kepada penyelesaian masalah. Harusnya. ya. Dari PII sendiri gitu ya, Persatuan Insinyur Indonesia, mendorong peran insinyur ini dalam mendesain sistem energi yang tangguh dan berkelanjutan. Khususnya ini untuk daerah-daerah yang terpencil dan rentan pasokan ini, yang tadi Indonesia kan jauh banget naik pesawat aja 7 jam gitu, yang terpencil gitu Bang. Iya. Jadi gini, kalau menurut saya pertama konsep bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu, tiap daerah itu harus dikasih kekuatan untuk menciptakan energi itu sendiri gitu ya. Itu memang sesuai dengan juga arahan ke depan, kita harus lebih banyak ke arah energi terbarukan. Kalau kita membayangkan kita mau buat energi surya ya, kan tahu kan ada solar cell itu kan ada kayak kaca gitu ya. Itu dia yang menyerap surya dari matahari kemudian ditransformasikan menjadi listrik. Itu memang harus di tempat itu gitu ya, jadi nggak bisa jauh-jauh gitu ya. Begitu diciptakan langsung dikonsumsi gitu ya. Kalau misalnya tidak dikonsumsi harus simpannya bagaimana? Di baterai, dan itu juga di tempat sama gitu ya. Jadi kalau itu ditekankan di masa mendatang dan itu akan seperti itu, maka daerah-daerah terpencil itu memang kalau dia mengenalkan kepada
tenaga listrik atau tenaga energi terbarukan akan diperkuat dengan itu ya. Itu tentu perlu adanya pembangkit listrik dulu dan juga perlu ada tenaga ahli setempat yang bisa mengoperasikan dan juga merawat alat-alat seperti itu. Jadi dengan kata lain daerah dimanapun di Indonesia harus diberdayakan agar supaya dia seperti itu. Tentu cara metodologi yang lama kan kita ini misalnya di mana-mana kan ada pembangkit listrik tenaga diesel. Itu ada di mana-mana di Indonesia ya. Untuk itu perlu ada supply diesel ya. Jadi kita mengimport atau kita membuat sendiri dieselnya kemudian didistribusikan. Tapi itu ke depan kan akan berkurang. Kita sudah tahu kan itu diesel itu pasti akan suatu ketika kita sangat amat kurangi. Jadi ke depannya dan untuk itu perlu ada logistik ya. Kita mendapatkan diesel atau buat di satu tempat dibuat dieselnya atau diimport. Kemudian harus didistribusi, itu perlu logistik, perlu dengan kapal, perlu ada tempat penyimpanan. Itu tapi buat saya itu lebih ke masa lampau gitu ya. Sekarang masih berjalan, tapi pasti suatu ketika akan harus diubah sistemnya. Jadi harus lebih ke energi terbarukan. Jadi caranya menurut saya ya pemberdayaan daerah masing-masing dengan dia punya kemampuan dari segi fasilitas dan juga dari segi SDM yang bisa menjalankan energi terbarukan itu. Oke. Jadi mudah-mudahan ya tadi yang sempat menjadi catatan gitu kan yang udah kita bahas itu bisa segera diperbaiki, dievaluasi untuk kedepannya ya untuk Indonesia juga ya, untuk negara kita juga ya gitu. Oke, Abang, ini kan udah cukup lama nih masuk ke dunia teknologi dan bisnis. Terus tertarik ke politik nih. Politik, wah. Kenapa nih kalau boleh tahu nih? Oh ya maksudnya 6 tahun lalu itu ya? Iya. Saya punya petualangan itu. Boleh dong ceritain sedikit. Ya pertama kalau Mbak tanya saya setahun yang lalu misalnya atau ini bulan apa? Bulan Juni. Katakanlah Mbak tanya ke saya bulan Mei tahun lalu, Bang Ilham mau masuk dunia politik nggak? Saya wah kayaknya enggak lah, saya bukan untuk saya. Tapi memang saya di akhir bulan Mei yang lampau itu, jadi tahun 2024 berdiskusi dengan teman dan saudara dan mereka menyampaikan ke saya, Ham, kamu coba dong, ini kayaknya di Indonesia banyak orang yang ingin melihat ada wajah baru gitu ya. Kenapa tidak coba? Saya bilang, ya tapi apakah ada partai yang mau mendukung saya? Saya juga masih bertanya kepada diri saya sendiri, mungkinkah itu ya? Tapi di luar dugaan saya dalam waktu sekejap saya dapat banyak sekali dukungan, terutama dari 2 partai, ada 1 partai sebetulnya. Dan dengan itu saya mulai melihat ada peluang dan saya mau coba seperti apa. Dan ya akhirnya kan saya ikut dalam kontestasi pilkada di Jabar. Kemudian ya kita tidak menang tapi saya jadi nomor 2 dari 4. Ya oke, lumayan ya. Tapi udah tes ombak dulu lah ya itu ya. Tapi ya memang tes ombak tapi mudah-mudahan tidak jadi mual gitu ya. Kan ombak bisa saja agak Tapi yang jelas buat saya pengalaman yang sangat baik. Saya sangat senang terutama karena banyak bisa berinteraksi secara mendalam dengan orang yang kalau saya tidak masuk ke dunia politik saya tidak akan bertemu dengan mereka. Itu terutama di akar rumput. Orang petani, nelayan, pasar, buruh atau orang-orang dari daerah, dari desa-desa yang saya nggak pernah ke situ ya, saya paling lihat dari mobil gitu, tapi nggak pernah lihat mungkin iya, tapi nggak pernah berinteraksi dan interaksi itu bukan kita hanya menyapa saja, kita diskusi, bisa 2 jam diskusi, mereka bertanya, saya jawab, saya bertanya, mereka jawab, itu benar-benar saya melakukan tiap hari selama 6 bulan, tiap hari, tidak ada satupun hari di mana saya istirahat. Jadi saya banyak belajar di situ ya. Kenyataan di Indonesia seperti apa? Apa yang masalah utamanya? Dan yang saya lihat apa? Tebak apa yang keluhan kita paling utama apa? Tebak. I don't know what. Lapangan pekerjaan. Iya. Semuanya mengeluh kita mau bekerja. Kita nggak punya pekerjaan. Bagaimana kita mau hidup? Tapi lapangan pekerjaan memang kurang. Kita tanya, saya ke pasar. Dia bilang ya perdagangan kita turun 40%, sebetulnya mulai dari COVID dan nggak pernah bangkit kembali. Jadi dari COVID menurun, dia mungkin bangkit sedikit tapi nggak pernah seperti sebelum COVID. Jadi udah sangat berubah, itu keluhan. Ya kita bicara ekonomi ya, kita tahu kalau dia mau berkembang harus kerja. Jadi bukan mereka malas, bukan mereka bodoh ya, mereka tidak bodoh, tapi mereka tidak terdidik. Itu 2 hal yang berbeda ya.
Tapi kalau kita bertanya, kita lihat dia sebenarnya punya kemampuan, tapi tidak terdidik. Itu beda ya. Didikan kan soal dengan persoalan kesempatan ya. Kadang dia nggak punya kesempatan. Bayangkan kita tinggal di Jawa Barat, bagian selatan gitu ya, misalnya Garut Selatan atau Sukabumi Selatan, ini kabupaten ya. Itu infrastrukturnya tadi kan saya bilang Jawa Barat bagus, di situ tidak bagus. Jadi itu satu provinsi gitu ya. Tapi diskrepansi di antara utara dan selatan besar sekali gitu ya. Jadi kemiskinan itu ada kantong-kantongnya, biasanya selatan miskin, Indomaya miskin. Yang lain mungkin bagus gitu ya, tapi yang itu miskin-miskin karena infrastruktur. Jadi kalau kita mau ke sekolah, mungkin jalan kaki 1 jam gitu ya, nggak ada jalan gitu ya. Dan kalau rumah sakit juga nggak ada orang yang hamil nggak bisa dilayani dengan baik ya. Itu memang Indonesia gitu ya. Jadi diskrepansi di daerah itu masih besar sekali. Dan itu kalau saya baru belajar itu ya waktu saya ikut dalam kontestasi gubernur itu kan saya menjadi calon wakil gubernur gitu ya, bukan gubernur, wakil gubernur. Dan saya belajar itu, dan saya bayangkan ini Jawa Barat, mungkin yang masih relatif maju gimana di provinsi lain gitu ya. Saya udah bisa bayangkan ya. Ya itu memang tantangan ya. Ya ini kompleks ya. Saya bilang itu negara kita itu banyak peluang, dari banyak juga kompleksitas tinggi. Banyak peluang tapi lapangan pekerjaan kurang. Peluang dan ancaman dan peluang itu selalu barengan datangnya ya. Yang positif bisa juga tiba-tiba menjadi negatif gitu ya. Ya. Tapi jangan kita cemas, itu memang harus kita hadapi gitu ya. Kita nggak boleh cemas, nggak boleh menyerah gitu ya. Oke, kelahiran Jerman berarti Iya, apa? betul. Iya. 31 tahun dihabiskan di Jerman. Betul. Oke. Non-stop lagi. Non-stop. Sebenarnya Jerman banget gak sih? Gitu? Banget sebetulnya. terus habis Tapi itu sudah sangat ke Indonesia gitu kan? Sudah ada proses akulturasi. Oke. Sudah lama sekali Indonesia juga. Ya. Boleh diceritain gak sih dulu berarti 31 tahun itu kan udah dewasa gitu di Jerman and then move to Indonesia? Enggak langsung, saya lewat Amerika dulu. Oh, ke Amerika dulu? Iya, saya pernah tinggal di Amerika tapi hanya 2 tahun, baru dengan umur 33 saya pindah ke Indonesia. Oh, 33, ya. Di usia 33, oke. Ya. Perbedaannya apa yang dirasakan? Signifikan sekali tidak bedanya di luar negeri? Oh, beda sekali ya. Beda apa sekali. tuh? Ya. Jadi pertama ya, kalau saya bandingkan di dunia kerja gitu ya, kalau kita lihat status negara Jerman atau Amerika itu kan status negara yang sudah terindustrialisasi, bahkan dia sudah lewat fase industrialisasi, sudah pasca industrialisasi. Ya. Jadi kita mungkin kerjanya lebih formal gitu ya. Biarpun saya juga kerja formal di sini, karena saya juga bukan pekerjaan informal, tapi di Indonesia kan dunia atau ekonomi kita kan didominasi oleh pekerjaan informal gitu ya. 60% dari orang yang bekerja di Indonesia kerja di sektor informal gitu ya. Jadi itu beda sekali. Kemudian juga saya dulu bekerja di Jerman itu sebagai pengajar ya. Saya di dosen peneliti. Di Amerika saya bekerja sebagai insinyur gitu ya. Di bidang industri pesawat terbang. Saya juga pernah bekerja di Indonesia di bidang itu, tapi saya lihat industri pesawat terbang di Indonesia pernah berkembang dengan baik, tapi saat ini agak stagnan gitu ya. Jadi ada produk-produk yang dikembangkan, tapi menurut saya masih banyak yang bisa diperbaiki di industri penerbangan kita. Industri pesawat terbang, bukan penerbangan, karena industri penerbangan kan airlines ya, maskapai. Ini maksud saya industri yang membuat produknya ya. Jadi buat saya yang memang terbiasa dengan bekerja di industri, di mana kita membuat produk baru atau kita juga membuat proses baru, di kita itu bukan di Indonesia itu bukan fokusnya. Gitu. Belum ya, ada industri seperti itu, tapi tidak dominan menurut saya di Indonesia. Yang dominan itu misalnya sumber daya alam atau juga pariwisata, industri kreatif, itu semua dominan. Ya. Jadi beda menurut saya. Oke, kalau untuk makanan. Oke. Makanan di sana apa sih favoritnya pas waktu di Jerman? Banyak lah. Saya suka dengan makanan Jerman. Oh ya? Iya, suka saya. Apa? Satu aja sebutin. Schnitzel. Apa itu? Coba describe. Schnitzel itu kayak steak, tapi biasanya dibuat sangat tipis dengan palu gitu, palu dari kayu. Kemudian dikasih dikasih panade tau. Panade itu kayak
dimasukin dalam telur kuning gitu. Kemudian ditaburi dengan roti yang telah dihaluskan. Jadi menjadi apa ya, kayak risol gitu. Di atasnya itu agak apa ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi digoreng seperti itu. Dagingnya mestinya itu dari anak sapi gitu ya, atau dari ayam gitu ya. Ada juga yang dari babi, tapi itu saya tidak makan. Oke. Ya kalau bahasa Indonesianya risol tadi udah dikasih tahu ya. Tapi variasi-variasi itu ada, dan schnitzel itu sangat dikenal di mana-mana ya. Dan itu makanan Jerman Austria lah gitu ya. Oke. Yang paling terkenal itu Wiener Schnitzel dari Vienna. Itu enak sekali. Wah, enak. Saya suka sekali. Aduh. Dimakan. Tapi Mbak juga suka. Saya garansi enak. Oh, ya? Orang Indonesia biasanya suka. Karena itu ya kayak steak, cuman steaknya dikasih panade itu. Jadi roti yang dihancurkan kemudian diguling dalam roti itu sebelum digoreng. Sehingga jadi sangat crispy gitu ya. Enak sekali. Iya. Wah, itu di Indonesia populer kok. Oh, di Indonesianya itu dikasih tepung roti gitu ya, atasnya. Ya, maksud saya itu. Iya, tepung roti. Itu yang saya maksud. Itu panade bahasa Indonesia. Itu tepung roti, betul itu. Iya, itu saya suka sekali. Nah, fish and chips juga kayak gitu kan kadang-kadang ya. Kalau makanan Indonesia? Wah, banyak juga yang saya suka. Saya bisa masak loh. Wow, iya, masak makanan Indonesia nih? Banyak yang saya bisa masak. Karena dulu waktu saya tinggal sendiri, waktu kuliah, waktu kerja, waktu saya belum nikah, saya kan kalau mau makan masakan Indonesia, dari mana nggak ada restoran? Ada satu paling ya, tapi masa tiap hari ke restoran. Jadi saya masak sendiri dan dikasih resep oleh ibu. Dan ibu mengajarkan ke saya bagaimana masak. Bisa saya. Apa tuh, bisa sebutin satu aja? Opor. Opor, ya kalau lebaran juga kita makan opor. Ya, atau semur. Nasi goreng. Nasi goreng, itu gampang sih. Atau ayam panggang. Atau banyak kan ayam ya, ayam ini, ayam itu. Tapi ada juga rendang. Atau ceplok telur. Ya. Simple banget sih itu ya. Ya simpel aja deh ya. Tapi saya suka masak. Saya memang hobi masak. Wow. Iya, saya suka. Iya, jadi apa namanya? Kalau masakan Jerman yang lain yang saya suka ya apa ya? Paling sosis ya. Kalau halal tentunya. Tapi ada orang Jerman itu ada yang tren di Jerman juga. Tidak semua orang suka babi di situ karena tidak sehat, kan lemaknya tinggi. Jadi ada yang produk yang sama dibuat dari ayam gitu ya, ada dari kalkun, ada banyak. Kalkun. Wow, kalkun. Seperti apa itu rasanya? Kita jarang ya orang kalkun itu menurut saya ya. di antara ayam dan sapi gitu ya. Jadi dia warnanya agak putih kayak ayam, tapi dagingnya kalau digigit itu lebih keras dikit, bukan kayak ayam gitu ya. Tapi ya kalkun ya, jadi kayak ayam besar gitu ya. Ayam hutan dan besar. Di Indonesia nggak ada banyak, tapi di luar negeri banyak. Ya, banyak produk-produk kalkun. Ya. Dan itu lebih sehat karena kan kadar fat dalam kalkun atau ayam itu tidak seperti dalam sapi gitu ya. Oke. Ya, jadi lebih sehat. Lebih sehat. Di Indonesia ada nggak ya kira-kira yang jual daging kalkun gitu ya? Ada ya. Maksudnya ada tapi jarang. Jarang ya. Apalagi tadi yang disebutin makanan Jerman. Aduh, jadi kepengen cobain nih, penasaran. Sobatliputan.com gimana, penasaran juga nggak tuh? Oke, kalau gitu seru banget sih ngobrolnya. Mungkin next kalau kita ngobrol lagi lanjutannya sambil makan makanan Jerman kali ya, Bang. Boleh. Ya. Oke, kalau gitu Abang terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. Ya. Oke, sahabat Liputan6.com, itu dia tadi obrolan kita di Bincang Liputan 6 bersama dengan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Ilham Habibie. Tadi kita sudah membahasnya bersama-sama, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya yang terbaik untuk negara kita Indonesia. Akhir kata saya Sheila Oktarina pamit undur diri dan sampai jumpa.